Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair jami'an wa kaifa halukum? Untuk materi hari ini kita akan mengkaji tentang idhofah ya. Ma hiyal idhofah? Mal farqu bainal idhofah wan na'at wal man'ut? Nah, apa itu idhofah? Dan apa perbedaan antara frasa idhofah dengan na'at man'ut? Ya, kita ke definisi dulu. Idhofah atau frasa idhofi merupakan susunan kata yang terdiri atas mudhof dan mudhof ilaih ya. Jadi idhofah itu merupakan sebuah frasa. Nah, kalau frasa otomatis terdiri atas dua kata. Nah, kata pertama disebut dengan mudhof. Sedangkan kata kedua disebut dengan mudhof ilaih. Jadi formulanya adalah idhofah sama dengan mudhof plus mudhof ilaih. Nah, frasa itu seperti apa? Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa ambil contoh pintu kelas, toko buku, perpustakaan umum, pintu masjid. Itu yang disebut dengan frasa. Nah, tidak jauh berbeda dengan frasa idhofah ya dalam bahasa Arab. Namun ada formula yang perlu diperhatikan di sini. Oke, contoh pertama untuk frasa idhofi atau idhofah adalah Rasulullahi. Rasulu, kata pertama disebut mudhof, Allahi, kata kedua disebut mudhof ilaih. Zakatul fitri, zakah sebagai mudhof, sedangkan al-fitri sebagai mudhof ilaih. Zakat fitrah. Syahrus siyami, syahru sebagai mudhof, asyami sebagai mudhof ilaih, bulan puasa. Jadi inti dari frasa idhofah itu terletak pada kata pertama ya, yang sebelah kanan, yaitu mudhofnya. Mudhof ilaih bersandar kepada mudhof. Misalnya yang pertama adalah utusan Allah, intinya adalah utusan. Zakat fitrah, intinya adalah pada zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Kemudian bulan puasa. Bulan apa? Bulan puasa. Jadi kata kedua menjadi penjelas untuk kata pertama. Kemudian perbedaan bisa dilihat dari syakal huruf terakhir antara mudhof dengan mudhof ilaih. Rasulullahi, lu berharokat dhammah, Allahi harokat kasroh. Zakatul fitri, zakah berharokat dhammah, sedangkan al-fitri berharokat kasroh. Syahrus siyami, syahru berharokat dhammah, sedangkan asyami berharokat kasroh. Misalnya tadi pintu kelas, bahasa Arabnya adalah babul fasli. Babu sebagai mudhof, harokatnya adalah dhammah. Al-fasli sebagai mudhof ilaih, harokatnya adalah kasroh. Nah, bagaimana cara membedakan antara idhofah dengan na'at man'ut? Karena sama-sama memiliki terdiri atas dua kata ya. Sebenarnya bisa dilihat dari makna dan syakal huruf terakhir. Misalnya yang pertama di sini adalah Rasulullahi, Rasulun karimun. Jelas tadi Rasulullahi di sini adalah mudhof ilaih, sedangkan Rasulun karimun merupakan susunan na'at man'ut ya. Harokatnya sama yaitu dhammatain. Rasulullahi, utusan Allah, Rasulun karimun, utusan yang mulia. Syahrus siyami huwa syahrul mubaraku. Bulan puasa adalah bulan yang berbarokah. Syahrus siyami tadi jelas sekali sebagai mudhof dan mudhof ilaih ya. Kemudian asyahrul mubaraku adalah na'at man'ut. Perhatikan di sini, asyahrul mubaraku sama-sama memiliki al, sama-sama menggunakan harokat dhammah. Sedangkan contoh pertama Rasulun karimun sama-sama tidak menggunakan al, namun harokatnya juga sama ya. Sedangkan pada frasa idhofah, al hanya digunakan pada kata kedua saja. Selain itu harokat huruf akhirnya juga berbeda ya. Kemudian contoh ketiga adalah qiraatul Qur'ani qiraatun nafi'atun. Membaca Al-Qur'an merupakan bacaan yang bermanfaat.
Qiraatun nafi'atun tidak menggunakan al dua-duanya, sedangkan harokat keduanya juga sama. Sedangkan qiraatul Qur'ani al hanya diletakkan pada pada kata kedua saja, harokat pun berbeda ya. Dhammah kasroh untuk mudhof ilaih, sedangkan naat man'ut harokatnya sama. Jadi jelas sekali. Selain itu makna untuk naat man'ut mengandung makna yang rasulun karimun, utusan yang mulia, asyarul mubaraku, bulan yang diberkahi, qiraatun nafi'atun, bacaan yang bermanfaat. Nah, berbeda dengan idhofah atau frasa idhofi. Tidak ada makna yang di dalamnya langsung Rasulullah, utusan Allah, syahrus syami, bulan puasa, qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran atau bacaan Al-Quran. Jadi pertama bisa dilihat dari makna, yang kedua bisa dilihat dari syakal. Jadi jelas sekali ya. Jadi intinya adalah frasa idhofah atau idhofi itu terdiri atas dua kata. Kata pertama disebut mudhof, kata kedua disebut mudhof ilaih. Kemudian harokat antara mudhof dan mudhof ilaih juga berbeda. Untuk makna mudhof ilaih bersandar pada mudhof. Baik, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa memahami materi hari ini, dan agar lebih paham silakan buat contoh kalimat atau paragraf yang mana di dalamnya mengandung frasa idhofah ya. Kita akhiri materi hari ini wa nakhtatim dirasatana biqiraati hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.